Seorang kakek tua, berpakaian compang-camping, memasuki sebuah bank di sebuah kota dengan karung goni di tangannya. Niatnya hanya satu, membuka sebuah buku rekening baru. Namun, kehadirannya malah menjadi bahan tertawaan teller, satpam, hingga para nasabah. Ia dianggap gila, miskin, dan tak pantas berada di tempat sekelas itu. Tertawa, hinaan, dan tatapan sinis memenuhi ruangan. Ia hanya bisa menangis dalam diam sambil memeluk karung usangnya. Namun, suasana berubah drastis ketika salah satu manajer bank membuka isi karung tersebut dan melihat sendiri kebenarannya. Isi karung itu bukan sekadar sampah, melainkan adalah sahabat semuanya. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan agar dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita lanjut ceritanya. Pagi itu terasa biasa saja bagi seluruh pegawai Bank Sinar Raya. Teller wanita sibuk mengetik, satpam berdiri tegak di dekat pintu, dan beberapa nasabah antre menunggu giliran. AC menyala sejuk, suasana nyaman dan bersih, penuh senyum profesional. Tapi, semua berubah ketika seorang lelaki tua, kurus dan dekil, perlahan-lahan melangkah masuk. Kemejanya robek di bagian pundak, celana panjangnya penuh tambalan, dan ia menggenggam erat sebuah karung goni usang. Bau keringat dan debu langsung menyebar saat tubuh renta itu melangkah semakin dalam ke dalam ruangan ber-AC tersebut. Beberapa orang langsung menutup hidung. Teller yang sedang tertawa pun mendadak berhenti dan saling pandang. Satpam yang berjaga segera melangkah cepat, menghampiri sang kakek, menaruh tangan di dadanya dan bersuara tegas. "Pak, di luar ya. Ini tempat resmi, bukan tempat minta-minta." Lelaki tua itu tidak melawan. Ia hanya menatap wajah satpam itu dengan mata merah dan bibir gemetar. Saya mau buka rekening," gumamnya pelan. Satpam menahan tawa. Ia menoleh ke teller wanita di belakang, lalu berkata keras, "Dengar nggak? Gembel ini mau buka rekening." Seisi ruangan tertawa. Beberapa teller sampai menutupi mulutnya sambil tertawa terpingkal-pingkal. "Pak, saldo minimal aja 100.000 Bapak punya?" ucap salah satu teller dengan suara mengejek. "Pakai uang receh dari tong sampah, Pak?" sahut teller lainnya sambil menahan tawa. Mbah Wiryo terduduk di lantai. Ia membuka karungnya sedikit, tapi buru-buru menutup kembali setelah beberapa orang mulai mendekat dan menunjuk-nunjuk. Ia tidak ingin karung itu diambil atau direbut. Suasana makin gaduh. Seorang nasabah muda merekam dengan ponselnya. "Wah, viral ini. Gembel masuk bank minta dibikinin rekening," katanya. Tangis Mbah Wiryo pecah. Ia memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Tapi tak ada satupun yang peduli. Semua terlalu sibuk menertawakannya. Di sudut ruangan, seorang wanita paruh baya berseragam coklat yang duduk sebagai kepala cabang bank itu memperhatikan keributan tersebut dari balik kaca ruangannya. Wajahnya tak berekspresi, tapi matanya memperhatikan karung yang didekap si kakek. Sesuatu dari situ membuatnya merinding. Tangan Mbah Wiryo masih menggenggam erat karung goninya. Wajahnya penuh luka dan debu, tapi matanya menyimpan luka yang lebih dalam dari sekadar cemoohan. Ia berusaha menenangkan diri, mengusap air mata dengan ujung lengannya yang kotor. Tapi, tawa orang-orang itu masih membekas di telinganya. Satpam kembali mendekat. "Sudahlah, Pak. Jangan bikin malu diri sendiri. Kalau memang lapar ada warteg di ujung jalan." Namun sebelum sempat menarik kakek tua itu keluar, pintu kaca ruang kepala cabang terbuka perlahan. Seorang wanita berusia sekitar 50 tahun melangkah keluar. Namanya Bu Nani. Ia adalah kepala cabang bank yang sudah 30 tahun bekerja di dunia perbankan. Suaranya tenang tapi tegas. "Pak Satpam, biarkan beliau duduk. Saya ingin bicara langsung dengannya." Ruangan mendadak senyap. Para teller yang tadinya tertawa kini saling memandang. Satpam tampak ragu tapi akhirnya mundur. Bu Nani menghampiri Mbah Wiryo, lalu jongkok tepat di depannya.
Suaranya lembut, "Bapak ingin buka rekening ya?" Mbah Wiryo mengangguk pelan. Saya cuma mau titipkan simpanan saya, Bu. Supaya aman kalau saya nanti udah nggak ada." Ucapan itu membuat dada Bu Nani sedikit sesak. Ada sesuatu di balik tatapan kakek itu yang terasa jujur dan dalam. Ia lalu menunjuk kursi nasabah paling ujung. "Mari ikut saya, Pak. Kita duduk sebentar di sana." Beberapa teller mulai berbisik-bisik. Ada yang mulai merasa tidak enak hati. Ada pula yang masih menahan tawa kecil. Di sudut ruangan, Mbah Wiryo akhirnya duduk di kursi empuk yang sudah lama tak pernah ia rasakan. Dengan pelan, ia membuka karungnya. Semua mata mendelik. Di dalam karung itu, bukan hanya botol plastik dan sampah, tapi beberapa batangan logam berkilau yang dilapisi kain putih. Bu Nani mengambil satu, meniup debunya, dan matanya membelalak. Ini emas?" Bisiknya pelan. Mbah Wiryo mengangguk. "Peninggalan orang tua saya simpan baik-baik. Saya cuma takut dirampas kalau saya meninggal mendadak. Saya nggak punya siapa-siapa, Bu." Ruangan itu makin hening. Satu persatu teller bangkit dari kursinya, mencoba melihat dari kejauhan. Tapi belum selesai rasa kaget itu menyebar. Mbah Wiryo mengeluarkan tumpukan dokumen dari balik bajunya yang lusuh. Kertas-kertas itu dilapisi plastik tipis dan mulai menguning. Ia menyerahkannya ke Bu Nani. "Saya nggak tahu harus percaya siapa, Bu. Tapi saya yakin bank ini aman." Bu Nani membuka lembar demi lembar. Matanya makin membelalak. Di situ tertulis nama lengkap Mbah Wiryo sebagai pemilik sertifikat tanah. Tapi bukan sembarang tanah, melainkan lokasi tempat bank itu sendiri berdiri sekarang. Tangannya gemetar saat memegang sertifikat itu. Bu Nani membaca ulang nama yang tertera di lembaran tua itu. Wiryo bin Sastrojo. Alamatnya persis sama dengan lokasi bank tempat ia bekerja sekarang. Ia menatap kakek renta itu dengan napas tertahan. "Bapak, maksudnya, tanah ini milik Bapak?" Tanyanya dengan suara lirih. Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Dulu ini sawah orang tua saya. Setelah mereka wafat, tanah itu diwariskan ke saya. Tapi saya nggak ngerti surat-surat. Saya cuma jaga, nggak jual, nggak sewa. Lama-lama dibangun bank. Saya pikir sudah diambil orang." Bu Nani menelan ludah. Ia tahu betul, proses pembangunan bank ini dulu memang tak melalui transaksi langsung dengan pemilik lama. Ia bahkan sempat curiga, tapi semua berjalan cepat karena ada surat izin dari pejabat desa. Ia berdiri, pandangannya kini beralih ke teller-teller yang masih berdiri dengan wajah kikuk. "Semua ke ruang meeting sekarang. Sekarang." Suaranya berubah tegas. Para teller tergagap. Tak ada yang berani membantah. Mereka beranjak cepat menuju ruangan kaca di ujung. Wajah mereka yang sebelumnya tertawa, kini lesu seperti mayat hidup. Sementara itu, Bu Nani memanggil dua staf senior. "Tolong, bantu Bapak ini ke ruang tunggu VIP. Sediakan air hangat dan makanan ringan. Dan jaga karungnya baik-baik." Mbah Wiryo berdiri dengan tubuh tertatih. Tapi kali ini tidak ada yang tertawa. Dua pegawai pria berpakaian rapi, bahkan menopang lengannya dengan sangat hati-hati. Beberapa nasabah yang melihat dari jauh ikut membungkuk hormat. Setelah Mbah Wiryo masuk ke ruang VIP, suasana bank berubah. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi ejekan. Hanya suara detak jam di dinding dan bisik-bisik pelan dari para nasabah yang mulai sadar bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat besar. Di dalam ruang meeting, Bu Nani berdiri di depan whiteboard. Ia memegang sertifikat asli yang masih terbungkus plastik. Tanah tempat bank ini berdiri adalah milik sah Mbah Wiryo, dan kita semua sudah mempermalukan beliau. Semua teller menunduk. Ada yang mulai menangis pelan. Ada yang mencubit tangan sendiri karena menyesal. Salah satu dari mereka, namanya Dina, yang tadi paling keras tertawa, kini berdiri dan mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kami tidak tahu. Kami kira beliau cuma gembel." Bu Nani mengangkat tangannya, memotong ucapan Dina. "Justru karena itu, kita semua salah. Karena kita terlalu cepat menilai orang dari penampilan." Di ruang tunggu VIP,
Mbah Wiryo duduk tenang. Di depannya ada secangkir teh manis dan roti hangat. Wajahnya masih sedih, tapi sudah tak menangis lagi. Ia menatap keluar jendela kaca. Mobil-mobil melintas, dunia terus bergerak. Tapi di hatinya, satu hal tetap bergemuruh. Kenangan masa lalu tentang tanah itu, tentang keluarganya, dan tentang janji yang belum sempat ia tepati. Sore mulai merayap pelan di balik kaca tebal ruang VIP. Matahari condong ke barat, bayangan pepohonan memanjang ke trotoar. Di kursi empuk berlapis kulit coklat, Mbah Wiryo memejamkan mata. Tapi bukan karena mengantuk. Ia sedang mengingat. Puluhan tahun lalu, tanah yang kini berdiri gedung bank itu adalah sawah luas, tempat di mana ia kecil dulu, berlari-lari menyusuri pematang. Suara burung di pagi hari, percikan air irigasi, dan tawa bapaknya saat menanam benih, masih terpatri jelas dalam kepalanya. Ini warisan yo, jaga sawah ini baik-baik. Jangan pernah dijual. Jangan sampai jatuh ke tangan yang tak amanah, begitu pesan bapaknya, almarhum Pak Sastrojo, yang selalu ia simpan dalam hati. Tapi waktu bergulir, zaman berubah, dan kehidupan tak semudah yang dibayangkan. Setelah kedua orang tuanya wafat, Mbah Wiryo ditinggal sendiri. Ia terlalu miskin untuk mengurus surat-surat tanah dan terlalu lugu untuk tahu bagaimana menjaga haknya di tengah dunia yang rakus. Suatu hari, entah dari mana, sawah itu sudah berpagar seng. Ada papan proyek besar bertuliskan, Pembangunan Bank Sinar Raya. Tak ada yang pernah mengetuk pintunya. Tak ada yang pernah bertanya kepadanya. Saat ia protes ke kantor desa, yang ada hanya cemoohan. Sudah tua, pikun pula. Mana ada buktinya dia punya tanah. Ia pun menyerah. Sejak hari itu, ia tinggal berpindah-pindah. Kadang tidur di pasar, kadang di emperan toko. Tapi karung goni itu selalu ia jaga. Di dalamnya ada semua surat peninggalan bapaknya. Juga emas batangan yang bapaknya simpan diam-diam, hasil tabungan panen bertahun-tahun yang tak pernah dipakai. Jangan kasih tahu siapa-siapa, yo. Pesan bapaknya saat menyerahkan emas terakhir sebelum meninggal. Kalau Allah izinkan kamu hidup panjang, simpan ini sampai kamu temukan tempat yang aman dan orang yang bisa dipercaya. Dan hari ini, entah mengapa, hatinya tergerak ke bank ini. Mungkin karena sudah terlalu tua untuk terus membawa karung itu kemana-mana. Atau mungkin karena ia merasa waktunya tidak lama lagi. Tiba-tiba pintu ruang VIP diketuk pelan. Bu Nani masuk dengan ekspresi tenang. Di tangannya ada map coklat dan segelas air putih. Maaf mengganggu, Pak Wiryo. Saya sudah cek semua surat Bapak. Sah, lengkap. Dan saya sudah lapor ke kantor pusat. Mbah Wiryo menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, tanah itu benar masih milik saya? Bu Nani mengangguk. Benar, Pak. Dan bukan hanya itu. Saya juga menemukan bahwa ada sertifikat tambahan atas nama Bapak. Sebidang tanah di belakang gedung ini. Kami bahkan tidak tahu bank ini melanggar batas. Kakek tua itu terdiam, lidahnya keluh. Ia hanya bisa berkata pelan. Alhamdulillah, astagfirullah, astagfirullah. Bu Nani duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam map, lalu menyodorkan sebuah kertas ke arah Mbah Wiryo. Ini formulir pembukaan rekening, Pak. Kami akan bantu Bapak dari awal. Kami akan simpan semua aset Bapak di tempat paling aman. Seketika, tangan keriput itu bergetar. Ia menerima kertas itu pelan, memandangnya seperti sedang memandang pusaka leluhur. Dalam hati, ia berkata lirih, aku nggak sendirian. Amanah Bapak, akhirnya bisa kutunaikan. Ruang kantor pusat Bank Sinar Raya yang biasanya sepi kini gempar. Berita tentang seorang kakek bernama Mbah Wiryo yang datang membawa sertifikat asli atas tanah gedung bank itu menyebar cepat seperti angin ribut. Semua divisi hukum, keuangan, dan bahkan pimpinan tertinggi dibuat bingung dan panik. Sementara itu di cabang, ruang tunggu penuh dengan wajah-wajah bersalah. Teller yang tadi mencibir kini hanya berani melirik ke lantai. Satpam yang tadi bicara kasar, kini berdiri menunduk di sudut, menggenggam topi kerjanya seperti anak sekolah yang sedang dimarahi gurunya. Bu Nani keluar dari ruang VIP dengan langkah mantap.
Di tangannya ada berkas fotokopi surat sah kepemilikan tanah, dan di wajahnya tak lagi ada senyum, hanya keseriusan. Ia berdiri di tengah ruangan dan berseru dengan suara lantang. Semua pegawai harap berkumpul sekarang. Saya tidak ingin ada satupun yang tetap duduk. Langkah kaki terdengar berat. Satu persatu mereka berdiri. Teller, satpam, cleaning service, hingga staf keamanan yang tadinya berjaga santai, kini berdiri membentuk setengah lingkaran. Namanya Mbah Wiryo, ucap Bu Nani pelan. Dan beliau bukan peminta-minta. Beliau bukan gembel. Beliau adalah pemilik sah tanah tempat kalian berdiri saat ini. Bahkan sebagian tanah kantor ini pun telah didirikan melewati batas tanah beliau. Seorang teller muda bernama Sari langsung terduduk lemas. Wajahnya pucat. Tangannya menutup mulut sendiri, mengingat kata-katanya tadi siang. Pak, saldo minimal 100.000, Bapak punya. Bu Nani menatap tajam ke sekeliling. Saya tidak akan membela siapapun. Semua yang tadi tertawa, mencibir atau menolak kehadiran beliau. Akan saya laporkan ke kantor pusat. Tidak ada tempat bagi orang yang merendahkan manusia hanya karena tampilan luarnya. Satpam tua bernama Pak Darto melangkah maju, wajahnya murung. Bu, saya minta maaf. Saya cuma takut pelanggan lain terganggu. Saya tidak tahu beliau. Siapa? Bu Nani menatap matanya dalam-dalam. Justru itu masalahnya. Kalian semua terlalu cepat menilai. Di ruang VIP, Mbah Wiryo duduk diam. Ia mendengar dari kejauhan suara riuh pegawai yang ditegur. Tapi tak ada dendam di wajahnya. Justru senyum tipis perlahan muncul. Ia tidak ingin dihormati karena uang. Ia hanya ingin diperlakukan seperti manusia. Tak lama, seorang staf masuk membawakan kotak kayu kecil. Ini, Pak. Kami diminta menyerahkan brankas pribadi dari kantor pusat untuk menyimpan emas Bapak secara terpisah dan aman. Mbah Wiryo memandangi kotak itu. Lalu ia berkata, pelan, saya cuma ingin satu hal. Saya nggak minta dihormati. Saya cuma ingin tanah ini dijaga. Jangan buat dosa di atas tanah yang dulu dipenuhi doa. Kata-katanya membuat ruangan itu terdiam. Di luar sana, jalanan mulai redup oleh bayangan senja. Tapi di dalam bank itu, ada cahaya yang perlahan tumbuh. Cahaya kejujuran, penyesalan, dan sebuah awal yang baru untuk semua yang pernah tertawa dengan sombong. Langit di luar mulai temaram. Warna jingga berganti kelabu, dan lampu-lampu bank menyala satu persatu. Tapi di dalam ruang VIP itu, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Mbah Wiryo duduk memandangi karungnya yang kini telah diletakkan rapi di samping kotak brankas baru berwarna hitam. Ia belum tersenyum, belum lega. Ada luka yang tidak bisa sembuh hanya karena permintaan maaf. Pintu diketuk pelan. Bu Nani kembali masuk, kali ini dengan membawa 2 orang berseragam abu gelap dari kantor pusat. Di tangan mereka ada berkas legalisasi dan dokumen pembaharuan data. Pak Wiryo, ucap Bu Nani pelan, kami ingin menegaskan kembali bahwa semua aset Bapak sudah kami verifikasi keabsahannya. Kami juga akan mengirimkan tim ke kantor BPN untuk menyesuaikan data digital dan menghapus semua penyalahgunaan tanah Bapak sebelumnya. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Saya nggak butuh semua dihukum. Cuman butuh semua tahu bahwa tidak semua orang kotor itu rendah. Tidak semua yang bersih itu suci. Pria dari kantor pusat menunduk hormat. Kami sangat menyesal atas kejadian tadi siang. Mulai besok, semua pegawai cabang ini akan mengikuti pelatihan ulang etika pelayanan. Mbah Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap dinding kaca keluar gedung. Di sana terlihat pohon trembesi besar yang dulu, puluhan tahun lalu, ditanam ayahnya saat musim panen. Kini tinggal batangnya yang tua dan bengkok. Dulu, waktu kecil saya sering tidur di bawah pohon itu, gumamnya. Kalau lapar, saya manjat dan petik daun muda buat lauk. Suasana hening. Tak ada yang bicara. Semua mendengar dengan hikmat. Tiba-tiba, seorang teller perempuan masuk dengan mata sembab. Namanya Sari, wanita muda yang tadi mengejek paling lantang. Ia berdiri gugup di depan pintu VIP, lalu berjalan pelan mendekati Mbah Wiryo,
sambil membawa nampan kecil berisi segelas susu hangat dan selembar roti tawar. "Maafkan saya, Pak," ucapnya terbata. Saya hilaf. Saya merasa sangat malu dengan sikap saya tadi. Saya hanya ingin Bapak tahu kalau saya benar-benar menyesal." Mbah Wiryo tidak langsung menyahut. Ia memandangi roti itu, lalu menggeleng pelan. "Saya sudah makan, tapi kamu duduklah sebentar dan dengarkan kisah tentang ayah saya." Sari terdiam. Ia lalu duduk bersimpuh di samping kakek tua itu. "Bapak saya selalu bilang, orang yang menanam harus tahu tanahnya. Tapi yang paling penting, orang yang berdiri di atas tanah itu harus punya hati. Kalau tidak, pohon pun bisa tumbang dan rumah akan jadi reruntuhan." Sari menangis pelan. Suaranya tersendat saat berkata, "Saya tidak akan pernah lupa kata-kata itu, Pak." Jam dinding berdetak perlahan. Suasana terasa seperti bukan di sebuah bank, tapi di sebuah ruang keluarga. Ruang yang menyimpan luka masa lalu, pelajaran hidup, dan harapan agar besok tidak ada lagi manusia yang dipermalukan hanya karena ia terlihat berbeda. Malam semakin larut. Pegawai bank satu persatu mulai pulang, tapi Bu Nani tetap tinggal, duduk menemani Mbah Wiryo di ruang VIP. Segelas teh baru disuguhkan. Karung goni milik Mbah Wiryo kini diletakkan di sudut ruangan, diselimuti kain putih, seolah bukan lagi karung tua, tapi peti berharga. "Pak Wiryo," ujar Bu Nani pelan, "malam ini kami bisa bantu Bapak cari penginapan yang layak. Kami bisa sediakan mobil." Namun Mbah Wiryo menggeleng lemah. Saya nggak punya rumah lagi, Bu. Semua habis. Dulu rumah saya di ujung sawah itu, tapi waktu bank ini dibangun, rumah saya ikut rata. Saya pindah ke kolong jembatan, kadang di pos ronda. Malam-malam saya dengar suara tikus, kadang orang mabuk." Bu Nani tertegun. "Bapak nggak pernah coba tuntut ke pengadilan." Kakek itu hanya tersenyum lirih. "Saya nggak tahu caranya. Saya cuma tahu kerja. Saya anggap semua yang terjadi ini ujian dari Allah." Tangannya meraba dada, mencoba menenangkan debar yang tiba-tiba muncul. "Tapi jujur, Bu, saya capek. Umur saya mungkin nggak lama. Saya cuma ingin tanah ini bersih lagi. Bukan cuma secara hukum, tapi juga secara hati." Bu Nani menunduk. Ia tahu Mbah Wiryo tidak sedang bicara soal uang. Ia sedang bicara tentang harga diri, tentang marwah yang dirampas tanpa suara. Dan sekarang, setelah semua tahun yang berlalu, luka itu belum benar-benar sembuh. Tiba-tiba ponsel Bu Nani berdering. Ia izin sejenak, lalu menjawab pelan. Wajahnya berubah saat mendengar kabar dari lawan bicara. Setelah menutup ponsel, ia kembali duduk dan menatap Mbah Wiryo. "Pak, saya baru dapat kabar dari kantor pusat. Setelah semua bukti dan data dikonfirmasi, pimpinan tertinggi bank ingin bertemu langsung dengan Bapak. Mereka juga mempertimbangkan opsi untuk membayar kembali ganti rugi, atau menyerahkan bangunan ini sepenuhnya kembali ke Bapak." Mbah Wiryo terdiam lama. Hatinya berdesir. Tapi bukan karena harta. Ia menggeleng pelan. "Saya nggak butuh gedung ini. Saya nggak sanggup ngurus. Tapi kalau boleh, bangunlah kembali rumah. Saya di ujung belakang sana. Rumah papan kecil. Biar saya bisa tinggal di tempat yang dulu. Di mana saya lahir, dan mungkin nanti saya meninggal." Air mata Bu Nani mulai menetes. Ia mengangguk sambil menutup mulut. Ia tahu, tidak ada hadiah yang lebih besar dari kesederhanaan yang tulus. Tak lama kemudian, staf logistik datang membawa jaket hangat dan selimut baru. Mereka juga mengatur tempat tidur darurat di ruang istirahat pegawai agar Mbah Wiryo bisa bermalam dengan nyaman. Namun sebelum tidur, Mbah Wiryo kembali berkata, "Kalau besok pagi saya nggak bangun lagi, tolong kembalikan tanah ini ke Allah. Jangan biarkan tangan-tangan serakah menanam bangunan di atas doa orang tua saya." Semua yang mendengarnya hanya mampu menunduk. Malam itu, tak ada tawa. Hanya rasa haru, rasa bersalah, dan satu harapan. Semoga pagi masih menyapa seorang lelaki, tua yang terlalu lama diperlakukan tak manusiawi. Fajar menyingsing perlahan. Cahaya lembut menembus jendela kaca besar ruang istirahat pegawai, menyentuh wajah keriput Mbah Wiryo yang tertidur berselimut rapi. Di sampingnya,
Karung goni dan brankas hitam kecil diletakkan berdampingan, seolah dua saksi bisu dari hidup yang ia bawa sepanjang waktu. Bu Nani sudah datang lebih pagi dari biasanya. Ia tak bisa tidur semalaman. Ada rasa bersalah yang membekas kuat dalam hatinya. Ia membawa sepiring kecil nasi uduk hangat, telur rebus, dan segelas teh manis. Begitu membuka pintu ruang istirahat, ia menemukan Mbah Wiryo duduk bersila, memandangi langit pagi dari balik jendela. "Assalamualaikum, Pak," sapa Bu Nani lembut. "Waalaikumsalam, Bu," jawab Mbah Wiryo dengan suara pelan. "Pagi ini indah sekali. Saya belum pernah lihat cahaya secerah ini dalam bertahun-tahun." Bu Nani tersenyum, lalu meletakkan makanan di meja kecil. "Bapak lapar? Saya bawakan nasi uduk." Mbah Wiryo tersenyum. "Makanan paling mewah yang pernah saya lihat sejak istri saya meninggal." Kata-kata itu menggetarkan hati Bu Nani. Ia duduk di hadapan Mbah Wiryo, menatap wajah kakek yang kini terlihat lebih damai. "Pak, semalam kantor pusat juga mengirim tim legal. Mereka setuju untuk membangun kembali rumah Bapak di tanah kosong di belakang gedung ini. Bangunan akan dibuat sederhana sesuai keinginan Bapak, dengan ruang tamu, 1 kamar, dapur, dan kamar mandi." Mata Mbah Wiryo berkaca-kaca. Ia tidak langsung menjawab, hanya mengangguk pelan sambil menatap tanah kosong di kejauhan. Lalu, ia membuka sedikit karung goninya. Dari dalamnya, ia keluarkan sebuah bingkai kayu kecil, terbungkus kain lusuh. Ia menyerahkannya ke Bu Nani. "Ini satu-satunya foto rumah lama saya. Saya simpan sejak rumah itu roboh. Kalau bisa, bangunkan yang seperti ini ya, Bu." Bu Nani membuka bingkai itu perlahan. Terlihat sebuah rumah panggung dari kayu jati dengan tangga 3 anak dan jendela besar yang menghadap ke arah timur. "Saya janji, Pak," ucap Bu Nani, suaranya bergetar. "Kami akan buat seperti ini. Persis seperti yang Bapak ingat." Tiba-tiba, pintu ruang istirahat kembali diketuk. Seorang pria muda berpakaian rapi masuk. Di tangannya ada map merah dan kamera kecil. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari kantor pusat, bagian dokumentasi internal. "Kami diminta membuat dokumentasi dan wawancara singkat dengan Bapak, Pak Wiryo, untuk arsip bank, supaya kami dan generasi setelah kami tidak lupa akan kesalahan hari ini." Mbah Wiryo hanya tersenyum. Ia tak ingin jadi berita, tak ingin viral, tak ingin terkenal. Ia hanya ingin dikenang sebagai orang kecil yang pernah berjuang mempertahankan tanahnya, dengan diam, dengan sabar, dan dengan keteguhan hati. Setelah sarapan bersama, rombongan pegawai dan kepala proyek bangunan datang meninjau lokasi belakang, bank. Mereka membawa cetak biru rumah yang akan dibangun, memperlihatkan detail demi detail. Dan di tengah lahan kosong yang dulunya sawah, Mbah Wiryo berdiri. Sepasang sandalnya tenggelam dalam tanah lunak yang pernah ia bajak puluhan tahun, lalu ia menunduk menyentuh tanah itu dengan ujung jarinya, lalu berkata pelan, "Aku pulang, Pak, aku pulang." Suara palu dan gergaji mulai terdengar sejak pagi. Di lahan belakang gedung bank, pembangunan rumah panggung sederhana berjalan cepat. Para tukang bekerja penuh semangat. Tak sedikit dari mereka terdiam beberapa saat ketika mengetahui rumah itu dibangun untuk seorang kakek tua bernama Mbah Wiryo yang sempat dianggap remeh. Di sisi timur tanah itu, Mbah Wiryo duduk di atas tikar pandan. Ia mengenakan sarung garis-garis coklat dan baju koko putih yang baru saja diberikan oleh Bu Nani. Tangannya menggenggam tasbih kayu, mulutnya berzikir pelan, seolah berterima kasih pada tanah yang masih mengizinkannya kembali. Bu Nani berdiri, tak jauh darinya. Ia membawa kotak makanan untuk para tukang, dan sesekali memeriksa rancangan bangunan. Semua sesuai foto, ya. Jendela besar menghadap timur. Tangga 3 anak. Pintu model kayu tua, ucapnya sambil menunjuk papan gambar. Salah satu tukang, pria paruh baya bernama Pak Syukur, menoleh sambil berkata, "Insya Allah, Bu. Semua bahan kami cari sendiri, kami pilih yang terbaik. Ini bukan sekadar bangun rumah, ini menebus dosa seluruh warga yang pernah menutup mata." Hari-hari berlalu cepat. Dalam waktu seminggu,
Rumah itu berdiri tegak. Dindingnya dari kayu jati pilihan, jendelanya besar, dan di depan teras dipasang kursi panjang dari kayu kelapa. Bahkan Mbah Wiryo ikut mengecat tiang rumah dengan warna hijau muda. Pada malam ke-7, sebuah acara kecil diadakan. Warga sekitar mulai berdatangan setelah mendengar cerita yang menyebar dari mulut ke mulut. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki renta yang sering tidur di belakang pasar adalah pemilik tanah bersejarah itu. Mbah Wiryo berdiri di tengah halaman, di bawah cahaya lampu bohlam sederhana. Di belakangnya, rumah barunya memancarkan kehangatan. Ia membuka suara dengan pelan, namun cukup jelas untuk didengar semua. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak petani. Rumah ini bukan hadiah, tapi kembalinya hak. Saya tidak dendam, tapi saya ingin kita semua belajar satu hal, bahwa jangan pernah ukur orang dari bajunya. Karena bisa jadi, bajunya kumuh, tapi doanya lebih bersih dari kita semua. Seorang ibu paruh baya maju mendekat. Ia menunduk dalam, kemudian menangis dan mencium tangan Mbah Wiryo. Maafkan saya, Pak. Saya dulu ikut usir Bapak dari pasar. Saya kira Bapak hanya penumpang jalanan. Mbah Wiryo menggenggam tangan ibu itu. Ia tidak banyak bicara, tapi sorot matanya cukup untuk menjawab bahwa maaf selalu ada bagi yang bersungguh-sungguh meminta. Bu, Nani pun naik ke depan. Ia memberikan amplop coklat kepada Mbah Wiryo. Ini surat resmi kepemilikan rumah. Atas nama Bapak. Rumah ini sudah terdaftar, dan tidak boleh dialih fungsi tanpa izin Bapak. Mbah Wiryo menatap langit. Ia menarik napas, panjang. Dulu saya sempat marah pada Allah. Kenapa hidup saya seberat ini? Tapi malam ini saya tahu, Allah tidak pernah tinggal. Dia cuma ingin lihat siapa yang kuat menunggu. Tangis pelan terdengar dari belakang. Beberapa pegawai bank yang hadir malam itu menunduk, menyeka mata. Bukan karena malu, tapi karena sadar mereka telah menyaksikan bagaimana keadilan Allah bekerja lewat cara yang tak pernah diduga. Dan malam itu, di bawah bintang-bintang, rumah kecil di belakang gedung megah itu tidak sekadar berdiri sebagai bangunan, tapi sebagai simbol bahwa kebenaran, walau tertunda, tak akan pernah hilang. Beberapa bulan telah berlalu. Kehidupan di Bank Sinar Raya kembali seperti semula. Teller sibuk melayani, satpam berjaga dengan sopan, dan para nasabah kembali hilir mudik. Tapi ada satu perubahan yang tak bisa dihapus. Setiap pegawai kini selalu menunduk hormat setiap kali melewati pintu belakang gedung, tempat rumah kecil Mbah Wiryo berdiri tenang. Rumah panggung sederhana itu kini menjadi simbol bagi seluruh cabang. Tidak megah, tidak mewah, tapi setiap kayunya menyimpan kisah, dan setiap sudutnya mengajarkan makna hormat dan rendah hati. Mbah Wiryo masih tinggal di sana. Setiap pagi ia menyapu halaman, menyiram pot-pot bunga yang ditanam Bu Nani, lalu duduk di bangku kayu depan rumahnya. Warga sekitar mulai rutin datang, bukan untuk sekadar melihat, tapi untuk mendengar. Mereka duduk di bawah pohon trembesi tua, mendengarkan kisah-kisah hidup dari seorang lelaki renta yang dulu pernah dianggap tak berharga. Suatu siang, anak-anak sekolah mampir. Mereka diberitahu guru mereka tentang kisah si kakek pemilik bank dan ingin tahu langsung. Mbah Wiryo menggelar tikar, menyuguhkan pisang rebus dan teh manis, lalu mulai bercerita. Kalau kalian besar nanti, katanya, jangan cepat menilai orang. Dunia ini terlalu luas untuk kita tahu siapa yang sedang kita lewati. Bisa jadi yang kamu hina hari ini adalah orang yang akan menolongmu besok. Anak-anak itu terdiam, mengangguk pelan. Beberapa dari mereka bahkan mencatat di buku kecil. Hari-hari terus berlalu. Suatu malam, Bu Nani datang membawa kabar. Pak Wiryo, Bank Pusat ingin menjadikan rumah Bapak sebagai rumah pelatihan karakter bagi semua pegawai baru. Mereka ingin setiap orang yang masuk ke dunia perbankan tahu bahwa kekayaan sejati bukan dari saldo, tapi dari hati yang tidak menindas. Mbah Wiryo menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar redup, tapi cukup untuk menerangi hati yang pernah gelap.
Ia mengangguk pelan. Kalau itu bisa mencegah orang lain dipermalukan, seperti saya, silakan. Pagi berikutnya ketika azan subuh menggema, Bu Nani datang untuk mengantar sarapan seperti biasa. Tapi rumah itu sunyi. Pintu terbuka sedikit. Angin pagi berhembus lembut. Di atas ranjang kayu dengan kasur tipis, Mbah Wiryo terbaring tenang. Wajahnya damai. Di sampingnya tasbih kayu masih tergenggam di tangan kanan. Senyumnya tak pudar. Ia sudah pergi. Kembali ke Allah yang ia percaya selama hidupnya. Seluruh bank libur hari itu. Semua pegawai berkumpul. Warga datang membawa bunga. Jenazah Mbah Wiryo dimakamkan di ujung tanah yang ia cintai, tepat di bawah pohon trembesi tua. Di atas nisan kayu, tertulis Wiryo bin Sastrojo, pemilik tanah, penjaga doa, dan pelindung harga diri. Dan setiap orang yang lewat rumah kecil itu, kini selalu berhenti sebentar. Mereka menunduk, mengingat, dan berjanji dalam hati untuk tidak lagi menertawakan siapapun yang hanya karena bajunya terlihat tak layak. Sahabat semuanya, terima kasih sudah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.